Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sebab pada pagi hari ini kita senantiasa dalam selalu keadaan sehat, kuat, semangat dan tetap belajar ya. Bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Nah, diharapkan tetap selalu fit, selalu sehat, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan menyajikan dua materi yang perlu kalian pahami. Yang pertama tentang bagaimana bentuk-bentuk atau jenis-jenis surat undangan. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengisi kemerdekaan kita setelah kemerdekaan pada tahun 45. Nah, anak-anak sekalian yang Pak Ali banggakan, tujuan kita belajar pada hari ini diharapkan kalian mampu ya membuat undangan dengan jenis-jenis yang berbeda. Jadi ada beberapa jenis undangan yang berbeda. Kalian diharapkan mampu membuat salah satu jenis undangan setelah kalian memahaminya. Kemudian tujuan belajar kita yang kedua, kalian juga memahami tentang cara mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini setelah merdeka dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah, anak-anak sekalian yang berada di rumah yang Pak Ali banggakan, sebenarnya banyak ya peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan tidak sedikit, tidak jarang peristiwa-peristiwa itu dianggap penting sehingga perlulah dirayakan bersama orang lain ya. Misalnya peristiwa tentang kalau yang terbiasa dilakukan oleh beberapa kalangan itu ulang tahun, kemudian hari pernikahan, dan peristiwa-peristiwa lainnya lah yang dianggap penting. Nah itu patut atau penting untuk misalnya dirayakan bersama teman-teman atau orang-orang dekat kita. Nah di sini ada contoh dialog anak-anak ya. Kalian bisa belajar dari dialog ini. Pali coba bacakan ya. Hari menjelang sore, ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkeh Pak Rudi. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Ayah Beni berkata, Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi. Beni menjawab, kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Beni masih betah di sini. Nah, ayah ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Baik ayah, nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangannya ya. Nah, ini contoh peristiwa ayah Beni mendapat surat undangan di pertemuan warga. Pertemuan itu sebenarnya sangat penting. Untuk itu perlu dihadiri oleh ayah Beni. Anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan contoh surat undangan berikut. Nah, di sini ya ada contoh surat undangan. Nah, di sini ada kop surat. Pemerintah Daerah Dusun Mentari, Kelurahan Senja, Jalan Merdeka. Ini adalah kop surat anak-anak ya. Kemudian di sini kepada yang terhormat Hermawan. Nah, ini orang yang dituju beserta alamatnya. Dengan hormat, dengan ini kami mengharapkan dan seterusnya itu kalimat pembuka. Nah, kemudian isi surat itu hari, tanggal, waktu, tempat, dan keperluan. Kemudian demikian undangan ini kami sampaikan. Ini penutup. Kemudian surat itu dibuat di Lembayung pada tanggal
yang tercantum, kemudian yang mengundang ya. Nah, itu bagian-bagian surat. Eh, Jika sampai ada kop begini, maka disebut dengan surat resmi. Nanti kita jelaskan di bawah ya. Nah, tahukah kalian bahwa surat undangan itu surat yang berisi pemberitahuan? Maksudnya permintaan suatu kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan tertentu. Nah, kalimat yang ditulis, yang digunakan dalam undangan harus efektif. Ya, singkat, padat, jelas. Jadi surat undangan itu bukan bercerita, tetapi pada poinnya, pada pokoknya yang akan diundang, kemudian acaranya, tempatnya, waktunya. Nah, surat undangan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ya, yang pertama surat undangan resmi, undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi, organisasi dan kedinasan. Nah, ini digunakan untuk kepentingan kedinasan. Kemudian surat setengah resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan tapi ditujukan kepada orang lain maupun instansi atau organisasi. Kemudian surat undangan tidak resmi, ya, undangan yang mengatasnamakan perorangan tetapi ditujukan kepada orang untuk kepentingan perorangan. Misalnya ulang tahun, ya, kelahiran dan seterusnya. Coba kita lihat ya. Di sini ada Pak Ali jelaskan tadi seperti undangan yang di atas, ada kepala surat. Nah, ini ya, kepala surat atau kop surat, ini bagian-bagian surat ya. Kemudian ada nama dan alamat tujuan, ada salam pembuka, ada isi surat, kemudian ada penutup surat, tempat dan tanggal surat, kemudian yang mengundang atau yang membuat surat. Ini yang disebut dengan bagian-bagian surat. Jadi bagian surat dari atas sampai ke bawah ini seharusnya ditulis secara lengkap. Kemudian ini contoh surat resmi ya, karena ditandai dengan kop. Di samping itu surat ini datangnya dari instansi dusun atau perangkat di desa yang berupa dusun ya. Kemudian mari kita tandai. Nah ini ya, untuk undangan resmi tentu yang punya kop. Nah ini ya, undangan resmi punya kop. Kemudian ada surat undangan semi resmi, boleh. Kemudian ada undangan tak resmi ya. Ini undangan ulang tahun. Nah, ini contoh-contoh undangan. Kalian bisa pelajari kembali di rumah sesuai dengan buku siswa halaman 154. Nah, kemudian cobalah kalian kerjakan ini di rumah ya. Coba kalian kerjakan ini di rumah bersama ibu bapak tentang undangan resmi, setengah resmi, tidak resmi, persamaan dan perbedaannya itu apa ya, bisa disampaikan di sini. Nah, kemudian untuk selanjutnya anak-anak sekalian, kita tentang percobaan ini boleh kalian lakukan, tinggal mengikuti langkah-langkah. Anak-anak bisa memvideo atau memfoto hasil percobaannya ya, seperti yang tampak pada layar di sini. Cara kerja juga bisa kalian lakukan sesuai dengan urutan-urutan gini. Tetapi jika percobaan ini tidak memungkinkan untuk dikerjakan di rumah, ya tidak usah, tidak ada masalah ya. Tetapi jika kalian ingin melakukan percobaan bersama orang tua, ini bisa dilakukan dengan hati-hati sehingga bisa mendapatkan pengetahuan yang maksimal ya. Nah, bagi yang mengerjakan bisa dituliskan hasil akhir dari percobaan itu, kesimpulannya apa saja. Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita
simak tentang kegiatan mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Apa maksudnya? Nah, kemerdekaan negara kita itu diperoleh dengan cara yang tidak mudah, tidak murah ya. Ratusan tahun kita dijajah, kemudian selama itu pula kita menderita, kemudian selama itu pula ya kita berada di bawah tekanan penjajah sehingga kita tidak punya daya, tidak punya upaya. Kemudian ribuan nyawa telah melayang ya sejak masa penjajahan hingga proses kemerdekaan. Nah, sekarang negara kita sudah merdeka, berdaulat, berdiri di kaki sendiri, menentukan nasibnya sendiri. Kita bebas ya, bernegara, berbangsa, sehingga kita tidak bisa diatur oleh bangsa-bangsa lainnya. Tetapi banyak yang harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka membangun negara kita ini ya. Membangun seperti yang dicita-citakan dulu para founding father, pendiri bangsa ini ya. Mendirikan negara Indonesia seutuhnya, semakmur-makmurnya ya. Nah, kemudian kita sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak sekalian, harus mampu mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus dengan cara-cara yang terbaik, dengan cara-cara yang arif, dengan cara-cara yang positif dan bijaksana ya. Nah, kalian sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa harus mampu menjadi pejuang-pejuang pasca kemerdekaan untuk mengisi dengan kegiatan yang baik, yang positif, yang hebat ya. Nah, karena kalian akan mengganti generasi-generasi tua untuk melanjutkan perjuangan bangsa ini setelah kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, kegiatan-kegiatan yang hebat. Cara-cara yang dapat dilakukan dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga menjadi anak-anak Indonesia, bangga menjadi warga negara Indonesia ya. Nah, caranya kita mulai dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sebab Pancasila adalah dasar negara, budaya bangsa, pandangan hidup bangsa, pedoman bangsa negara kita, yaitu Pancasila. Maka kita harus mampu mengamalkan profil Pancasila sehingga kita bisa menjadi pelajar-pelajar Pancasila yang memiliki karakter-karakter Pancasila. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mampu menjadi anak-anak Indonesia yang luar biasa, hebat ya. Rasa cinta tanah air dan bangsa itu dipupuk, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita saling mengenal dengan daerah lain, kemudian menghormati teman-teman dari lain daerah, mengunjungi daerah lain, belajar tentang budaya, cara hidup, nilai-nilai kemasyarakatan di suatu daerah, adat istiadat itu berbeda-beda di seluruh daerah. Itulah yang memperkaya kebudayaan bangsa kita. Nah, kalau itu dihidup-hidupkan ya, dibangun dengan sedemikian rupa, maka negara kita akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang hebat, luar biasa, kegiatan yang positif. Kemudian selain itu juga kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas Indonesia ya, kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan ini dengan menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Kemudian berkarya dengan karya yang terbaik, membangun bangsa dan negara sendiri ya. Nah,
ilmu pengetahuan dan teknologi itu perlu dikuasai dalam rangka memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Dan untuk menunjukkan eh, kita sebagai generasi yang cerdas dan mandiri, kita harus mampu ya adaptif, kita harus mampu untuk proaktif menyambut kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita akan menjadi masyarakat Indonesia yang maju, makmur, dan sejahtera. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan teks bacaan di atas, coba kalian pilih sebuah kata dari daftar kosakata baru, misalnya pembangunan. Oh, itu kata baru. Nah, dalam kamus cari daftar kata-kata yang huruf awal P ya, kita baca pindai. Apa artinya? Nah, dengan huruf P kita cari, ternyata ketemu kata pembangunan, lalu kamu temukan kata-kata itu, kemudian cantumkan di sini. Kosakata baku, tidak baku, kemudian arti kata itu apa ya. Pembangunan berarti ada proses untuk membangun, itulah artinya. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Ali banggakan, coba kalian apa yang akan kalian lakukan uh, untuk mengisi kemerdekaan ya, bisa ditulis di sini bersama orang tua berdasarkan teks di atas tadi seperti yang Pak Ali sampaikan. Nah, anak-anakku sekalian, saya kira, Pak Ali kira kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini cukupkan dulu. Jangan lupa untuk senantiasa belajar, berproses, menjadi anak-anak hebat, kemudian tetap menjaga protokol kesehatan dan membantu tugas orang tua di rumah ya, menjadi anak-anak yang memiliki kecakapan, anak-anak yang terbaik. Demikian dahulu anak-anak kegiatan pembelajaran hari ini, dan sementara kita akhiri dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Jumpa pada besok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.